Pada tahun 1991, sebuah acara bertajuk Klub Kanak-Kanak Angkasa Puri terbitan Radio Televisian Malaysia atau RTM sedang populer digandrungi oleh anak-anak hingga remaja. Keberhasilan suatu program pastinya didukung oleh pembawa acara yang apik dan kerjasama tim kreatif yang sangat terampil. Presenter itu bernama Intan Yusniza Muhammad Yunus, berusia 12 tahun, yang sedang ramai diperbincangkan karena telah menjadi idola sejak dini. Kecakapannya dalam membawakan acara dan membangun suasana membuat penggemar selalu duduk manis depan TV saben minggu untuk menunggu tayangan favorit mereka. Ia digadang-gadang akan menjadi bintang di masa depan yang secerah senyum manisnya. Namun sayang, takdir tidak berkata demikian. Karena gadis kelahiran tahun 1979 itu ditemukan tewas bersama ibunya Haniza Ismail di rumah mereka yang berada di Kampung Seribu Diman, Jalan Kucai Lama. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa keduanya telah dipukul berkali-kali dengan benda tumpul. Setelah peristiwa tragis ini, program Klub Kanak-Kanak Angkasa Puri itu pun dihentikan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan presenter cilik yang sedang naik daun itu? Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Haniza Ismail lahir pada tahun 1935. Ia menikah dengan Muhammad Yunus, seorang petugas polisi. Mereka tinggal di rumah nomor 74, Blok 5 di Kampung Seribu Diman, Jalan Kucai Lama, Kuala Lumpur, Malaysia. Pasangan ini belum dikaruniai seorang anak, sebab itulah mereka mencari keluarga yang mungkin saja merelakan anaknya untuk diadopsi. Bertemulah dengan keluarga kandung Intan Yusniza. Bayi cantik itu lahir pada tahun 1979. Lantas, karena orang tuanya sangat miskin, mereka merelakan anaknya diadopsi oleh Muhammad Yunus dan istri. Sejak itulah nama Intan Yusniza tersemat nama ayah angkatnya, yaitu Intan Yusniza Muhammad Yunus. Beruntung bagi si kecil Intan, Yunus dan Haniza sangat menyayanginya. Sejak bayi, keduanya mencurahkan kasih sayang penuh selayaknya anak kandung. Tak terasa waktu pun telah berlalu. Bayi Intan kini telah berusia 6 tahun. Ia diberi pendidikan yang baik. Selain disekolahkan umum, Intan juga dimasukkan dalam sekolah akting. Ini tak lain karena Haniza melihat bakat dalam diri anak angkatnya itu. Saat beranjak remaja, Intan kecil telah mengetahui bahwa ia telah diadopsi oleh kedua orang tuanya. Namun, itu tak menjadikannya murung, malah ia bersyukur karena memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Di tengah kebahagiaan itu, kabar duka pun menghampiri. Ayah angkat Intan, yaitu Muhammad Yunus, meninggal dunia di tahun 1988. Jadilah Intan bersama ibunya hidup berdua saja dan tak terpisahkan lagi. Demi menyambung hidup, Haniza membuka warung kecil-kecilan di depan rumah, sembari menemani Intan yang terus belajar untuk menggapai cita-cita menjadi artis terkenal. Singkat cerita, Intan berhasil menjadi bintang iklan dan memainkan peran-peran kecil sebelum akhirnya dilirik oleh seorang produser televisi yang memang sedang mencari anak-anak yang berbakat untuk dinaikkan dalam panggung hiburan. Akhirnya, Intan dipercaya untuk menjadi presenter program Klub Kanak-Kanak Angkasa Puri yang ditayangkan di RTM. Saat itu program ini mendapat atensi besar bagi masyarakat khususnya remaja Malaysia. Kalau di Indonesia, semacam program Tralala Trililia yang dipandu oleh Indra Bekti sama Agnes Monica. Kalau kalian masih ingat program ini, berarti kalian udah gak muda lagi ya. Oke, balik ke kisahnya. Intan berhasil jadi selebriti berusia 12 tahun yang sangat populer. Saat peristiwa terjadi, Intan tengah duduk di kelas 6 Sekolah Kebangsaan Salak Selatan. Ia ditemukan meninggal bersama ibu angkatnya. Saat itu hari Senin pukul 8 pagi, tanggal 22 Juni tahun 1991. Tetangga heran mengapa rumah Haniza belum juga dibuka. Ia mengingat sudah lebih dari 2 hari toko milik tetangganya itu belum juga dibuka. Selain itu, Intan yang biasanya lalu lalang karena pergi ke sekolah juga tidak menampakkan batang hidungnya. Rasa penasaran itu membuatnya nekat masuk ke halaman rumah dan malah mencium adanya bau aneh dari dalamnya.
Kemudian ditemani dua tetangga lain, mereka memanggil penghuni rumah itu, dan ketika sudah mendekati ruang tamu, sebuah cermin memantulkan sesosok tubuh yang terlihat seperti tertidur pulas. Tetangga yang mengenal tubuh itu menjadi curiga, mengapa suara keras dari 3 orang belum juga menyadarkannya. Setelah mendekat lebih dalam, mereka juga melihat tubuh mungil di sampingnya yang tergeletak dan bersimbah darah. Saat itulah warga menjadi histeris dan memanggil bala bantuan. Kepolisian di Raja Malaysia segera dipanggil dan berita ini tersebar luas ke masyarakat. Saat itu tim medis yang memeriksa tubuh korban memastikan bahwa jasad itu benar adalah Haniza Ismail dan anaknya Intan Yusniza. Mereka ditemukan tewas dalam ruang tamu dengan kondisi luka parah pada bagian kepala. Jasad segera dibawa ke Rumah Sakit Kuala Lumpur untuk diotopsi. Proses otopsi yang diketuai oleh Dr. Abdul Rahman Yusof mengatakan keduanya dipukul dengan benda tumpul. Intan mendapat 5 kali pukulan hingga tengkoraknya retak, sedangkan Haniza mendapat 2 pukulan yang membuat pendarahan parah. Kedua korban dipastikan meninggal 2-3 hari sebelum ditemukan. Selain itu, ada dugaan jika Intan sempat dinodai sebelum dibunuh. Hasil olah TKP menganalisa jika peristiwa ini terjadi karena perampokan disertai pembunuhan. Beberapa perhiasan dan uang korban telah hilang dari rumah tersebut. Polisi lumayan kesulitan mengidentifikasi pelakunya karena minimnya bukti seperti sidik jari, bahkan tidak adanya CCTV saat itu. Beberapa saksi dari keluarga, tetangga, juga rekan korban dimintai keterangan. Namun, ada dugaan jika pelakunya hanya menargetkan korban secara random atau acak. Kepolisian Kerajaan Malaysia mengklasifikasikan kematian keduanya sebagai pembunuhan dan meminta bantuan masyarakat juga saksi untuk bekerja sama memecahkan kasus pembunuhan selebriti cilik ini. Sementara itu, jasad keduanya dikebumikan di tanah perkuburan Islam Damansara sekitar pukul 10 malam di hari yang sama. Kematian Intan beserta ibunya mengguncang negara Malaysia dan menjadi perhatian publik yang ikut prihatin dan memaksa polisi untuk segera menangkap pelakunya. Bahkan sebuah surat kabar berbahasa Melayu lokal menawarkan hadiah sebesar Rp3.500 untuk mereka yang berhasil menangkap pelaku. Balai Kota Kuala Lumpur juga menyediakan hadiah sebesar Rp10.000 Malaysia untuk informasi sekecil apapun yang berguna untuk membantu proses penyelidikan. Tak hanya itu, warga kampung Seri Budiman juga mengumpulkan uang tunai yang digunakan untuk modal mencari keberadaan pelaku. Akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1991, atau tepatnya 18 hari setelah korban dibunuh, polisi berhasil menangkap seorang pria muda berusia 24 tahun yang merupakan tetangga korban sendiri, Zainuzaman namanya. Pria pengangguran itu ditangkap di Kota Lenggeng, Negeri Sembilan atas dugaan pembunuhan ibu dan anak. Ketika berita penangkapan ini menjadi viral, masyarakat berspekulasi bahwa selain ingin merampok, pelaku juga tertarik dengan Intan Yusniza. Sebuah pipa besi diyakini sebagai senjata mematikan untuk membunuh korban serta 2 kalung emas dan 5 gelang milik Haniza ditemukan oleh petugas dan disita sebagai barang bukti. Zainuzaman Muhammad Jasadi, pria kelahiran 1967 ini merupakan warga Lenggeng, Negeri Sembilan. Ia berprofesi sebagai pengangguran yang memiliki hobi sebagai pecandu narkoboy. Saat awal penangkapan, Zainuzaman mengelak tuduhan sebagai pelaku. Namun rupanya ada saksi pemberat. Tak lain adalah seorang pria penjagal ayam yang rupanya membeli kalung bertuliskan nama Intan yang dibelinya dari Zainuzaman. Bukti yang valid, yang tak mungkin dielakkan lagi. Dengan demikian, pelaku langsung diseret ke kantor polisi dan memasuki kurungan penjara sampai waktunya diadili. Saat diinterogasi di hadapan penyidik, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan menceritakan kronologi kejadian di hari naas itu. Zainuzaman memang berencana merampok rumah Haniza yang diketahui tidak ada penghuni pria di dalamnya. Dengan berbekal pipa besi, Zainuzaman menyelinap masuk ke rumah dan melihat kedua korban di ruang tamu yang tengah tertidur. Saat keadaan terlelap itulah keduanya dihantam pipa, Intan sebanyak 5 kali sampai tengkoraknya pecah, dan Haniza dihantam 2 kali hingga mengalami pendarahan parah.
Setelahnya, pelaku menggasak barang berharga seperti perhiasan termasuk kalung bertuliskan Intan. Setelah berhasil kabur dari TKP, pelaku dengan tenang mengira perbuatannya tak akan ketahuan. Namun demi berjaga-jaga, ia menjual kalung bertulis Intan itu kepada penjagal ayam, alih-alih menjualnya ke toko emas yang tentunya akan mudah diintai polisi. Sidang pertama dilakukan pada bulan Agustus tahun 1991, disusul dengan beberapa rangkaian persidangan. Ini dikarenakan terdakwa sempat menarik ucapannya yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan ia mengaku telah disiksa oleh petugas sampai akhirnya ia terpaksa mengaku di bawah tekanan karena tak sanggup menahan siksaan. Nyatanya beberapa bukti mulai bermunculan, antara lain penjagal ayam bernama R. Mahendran yang mengaku membeli kalung nama Intan, juga seorang tetangga korban bernama Fazli yang sempat melihat pelaku berada di sekitar rumah korban saat peristiwa pembunuhan itu terjadi. Namun Zainuzaman tidak gentar. Ia bersikeras hanya melakukan perampokan dan tak sampai membunuh. Ia memang menyelinap ke dalam rumah dan berhasil mencuri perhiasan saja, kemudian melarikan diri. Mendengar ini, jaksa penuntut umum yang diketuai Idrus Harun berargumen di hadapan juri dan hakim pengadilan bahwa pembelaan terdakwa ini hanyalah omong kosong belaka. Singkat cerita, pada sidang putusan di tanggal 17 Agustus tahun 1992 yang dipimpin oleh Hakim Mohtar Sidin dan 7 anggota juri saat itu mendengar tuduhan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa sengaja membobol teras rumah korban untuk merampok dengan alat bukti pipa besi sebagai alat untuk menyerang korban. Setelah hakim dan juri berunding sekitar 3 jam lamanya, akhirnya memutuskan terdakwa terbukti bersalah atas pembunuhan ganda dan dihukum mati wajib berdasarkan pasal 302 KUHP Malaysia dengan cara digantung. Setelah dijatuhi hukuman mati, terdakwa sempat mengajukan banding beberapa kali, namun pengadilan menolak bandingnya. Ia pun sempat mengajukan banding ke Pengadilan Federal Malaysia sebagai upaya langkah terakhir. Namun setelah 5 tahun menunggu hasil bandingnya, tepat di tanggal 30 September tahun 1997, Pengadilan Federal Malaysia menguatkan hukuman mati terhadap terdakwa Zainuzaman. Nah, ketika menunggu hari eksekusi, kelompok hak asasi manusia internasional secara terbuka memohon kepada pemerintah Malaysia untuk menyelamatkan nyawa Zainuzaman dan seorang pengedar narkoboy, Wong Chilong, dari tiang gantungan. Melihat ada secercah harapan, Zainuzaman tak tinggal diam. Ia berusaha lagi meminta ampunan terakhirnya pada Yang di-Pertuan Agung, penguasa kerajaan Malaysia saat itu. Ia mati-matian berdoa agar lolos dari hukuman mati dan berharap diganti hukuman penjara seumur hidup saja. Namun, lagi-lagi itu hanya sebuah mimpi. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2001, Zainuzaman Muhammad Jasadi yang berusia 34 tahun dieksekusi di tiang gantungan di penjara Kajang. Berakhirlah sudah riwayatnya. Sekedar informasi tambahan ya teman-teman, setelah penangkapan Zainuzaman, 27 polisi yang terlibat dalam penyelidikan diberi penghargaan atas upaya mereka memecahkan kasus tersebut. Sebuah satuan tugas juga dibentuk untuk meningkatkan laju penyelidikan kejahatan serius. Di sisi lain, Sheili Zailani, teman Intan dari stasiun televisi, memulai debutnya sebagai penyanyi pada bulan Februari 1992 dan merilis album solo perdananya Untukmu Intan. Dan salah satu lagunya yang memiliki judul yang sama dengan nama album tersebut direkam untuk mengenang Intan. Sheili menyatakan bahwa ia merekamnya selama 3 hari dan ia menangis selama produksi karena ia dan Intan begitu dekat satu sama lain dan sangat sedih ketika berita pembunuhan Intan terungkap. Pada tahun 2008, kematian Intan dan ibunya masih diingat bahkan setelah dia meninggal selama 17 tahun. Mengingat popularitas, pesona, dan kefasihannya, Intan sangat dihormati dan dikatakan memiliki potensi untuk menjadi pembawa acara televisi populer jika dia tidak meninggal pada tahun 1991. Mereka yang mengenalnya saat itu memujinya sebagai gadis yang cantik yang rukun dengan semua orang selain dari kinerjanya.
Sudah lebih dari 30 tahun peristiwa ini telah terjadi ya. Namun kenangan dari almarhum membuat kita mengenang masa kecil dulu. Meskipun Mia tidak mengetahui program tersebut, namun Mia ikut merasakan kesedihan yang luar biasa bagi para penggemarnya. Untuk itu, mari kita sama-sama mendoakan agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Dengan adanya kisah ini, kita harus memahami bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Bahkan di rumah pribadi yang dinilai aman, masih juga menjadi target perampokan. Sebab itu, selalu berdoa dimanapun kita berada, dan pastikan kunci pintu rapat-rapat sebelum tidur. Semoga kita semua terhindar dari kejahatan. Mia undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Dari Malaysia, Mia mengabarkan untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.